Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Jemaat EMC yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja kalian berada. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ibadah online. Mula pertama saya ingin menyampaikan dulu selamat pagi, ya, lagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan, di mana saja kalian berada, saya ingin kembali pada pagi hari ini untuk mungkin masih ada hubungan ya dengan apa yang sudah kita dengar sama-sama minggu yang lalu. Tentang kalau minggu lalu bagaimana iman kita, karena iman kita, kekuatan Allah itu dinyatakan lewat iman kita. Dan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, temanya adalah How big our faith in God is, that big also God's power will reveal to us. How big our faith in God is that big also God's power will reveal to us. Jadi ini minggu yang lalu saya sudah singgung juga, dan statement yang saya buat ini saya ulang-ulang beberapa kali minggu lalu ya. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan, sebesar itulah Tuhan akan menyatakan ya, kuasanya di dalam memelihara kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam mengiring kita, dalam melindungi kita, dalam menyertai kita. Ya, jadi seberapa besar iman kita, itu yang akan Tuhan limpahkan kembali kepada kita. Sebab Tuhan sangat menghargai iman kita. Amin. Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan sangat menghargai iman kita. Karena bagaimanapun juga iman adalah sesuatu yang belum terbukti, belum terlihat, ya, suatu pengharapan, tapi kita percaya, ya, itulah iman kita. Jadi kita belum melihat, kita belum tahu, kita belum ada buktinya, tapi kita berharap dan harapan kita pasti terjadi, ya, itulah. Nah, berbicara kembali tentang iman, pandangan kita, iman kita harus tertuju kepada Kristus. Mengapa? Karena dialah yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang mengentas kita, dia yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita, dan hanya melalui dialah kita bisa sampai kepada Bapa. Nah, oleh sebab itulah dia sebagai pengantara kita, iman kita tertuju kepada dia. Nah, kita melihat bahwa dalam cerita ya, sepanjang bagaimana tentang Raja Daud, ya, banyak suka duka, ya, tapi dia, kalau kita boleh pelajari, dia tercatat sebagai seorang yang beriman sangat luar biasa sekali kepada Tuhan. Sehingga kalau saya ingin lihat aja dalam Mazmur 141 ayat 8, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Kepadamulah Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Dan kita tahu bagaimana perlindungan Allah itu menyertai Daud begitu luar biasa, ya. Dan Allah itu sudah turun dalam Yesus Kristus, dan Allah itu sekarang menyertai kita. Nah, tergantung sekarang bagaimana kita mengimani itu, bagaimana kita meresponi itu, ya. Nah, oleh sebab itu saya mau berikan dua contoh, saudara, ya. Kita ambil dari Alkitab, ya. Kita ambil dua contoh tentang iman itu. Ya, seberapa besar iman itu, sebesar itulah Tuhan akan menyatakannya. Ya, oleh sebab itu kita mau baca sama-sama dalam Matius 9 ayat 27 mulai. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya, Yesus pada waktu itu berjalan, dua orang buta mengikuti dia.
Dan mengikuti ini dia sambil berseru-seru, sambil berteriak-teriak, sambil berkata mereka, "Anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah kami." Jadi ini dua orang buta mohon belas kasihan. Ya tentunya mereka masih bisa ngikuti dia berjalan, minta belas kasihan supaya dia disembuhkan ya dari kebutaannya. Nah, kita lihat kemudian saudara, ayat 28 dulu, maju lagi. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Ya, jadi kita lihat tadi, nggak dicatat di sini berapa jauh perjalanan itu. Tetapi selama Yesus berjalan, ini kedua orang buta ini terus mengikuti terus. Nah, ini bicara tentang iman, ya, iman yang bergerak. Ya. Jadi kita beriman, kita tidak bisa pasif, tidak bisa diam. Ya. Minggu lalu, 2 minggu lalu juga saya katakan iman itu harus aktif. Ya, iman itu harus move on. Ya. Ini adalah kita ambil dari satu contoh dua orang buta ini. Dia dalam ketidakberdayaannya. Orang buta ini tidak berdaya. Dan bagaimana dia sampai bisa mengikuti sampai ke dalam rumah itu juga. Dan sampai Yesus sampai dalam rumah, berhenti di rumah itu, barulah dia juga sampai di sana dan berhenti di sana. Dan kita lihat bagaimana dalam sengsaranya, waktu dia mengikuti itu, kalau kita melihat aja banyak gambaran orang-orang buta, ya selalu dia pakai tongkat di depannya. Ya, maksudnya apa? Supaya tidak terperosok ke dalam lubang, tidak masuk ke dalam jurang. Dia dalam kepekatannya, dalam kegelapannya, ya dia pakai tongkat untuk mencari jalan supaya jangan nabrak tembok, supaya jangan nabrak pohon mungkin, ya, supaya dia berjalan dalam jalan yang benar mungkin. Tetapi ini merupakan satu perjuangan, saudara. Ya, jadi iman membutuhkan sebuah perjuangan. Jadi iman tidak bisa kita diam saja. Ya, iman itu harus terus terjun ke depan. Jangan kita beriman nanti seperti Petrus yang minggu lalu yang saya katakan itu di atas laut, di atas kapal. Ya, sementara dia bisa berjalan di dalam alam supernatural, berdiri mengatasi lautan, gelombang yang sedang mengamuk, dia bisa berjalan di atasnya. Pandangannya tertuju kepada Yesus, tapi ketika pandangannya tertuju kepada gelombang, tertuju kepada kekacauan yang ada di sekitar perahu, ya, terombang-ambing, dia jadi tenggelam, ya. Dan juga jangan sampai pandangan kita terarah ke belakang. Kita harus ke depan. Kalau ke belakang nanti seperti istri Lot. Istri Lot waktu menoleh ke belakang, katakan cepat lari terus ke depan. Dia menoleh ke belakang, ya. Ya ada pengertian tersendiri, tapi maksudnya begitu menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Dia jadi stuck, ya, jadi patung garam, jadi tiang garam, tidak bisa bergerak lagi sudah ketika menoleh ke belakang. Nah, ini dua orang buta ini adalah gambaran sebuah iman yang aktif untuk mencapai apa yang diinginkannya. Ya. Keinginan mereka pasti adalah kesembuhan matanya. Karena yang menjadi problem masalahnya pada hari itu, pada waktu itu adalah matanya. Dan dia mengikuti, dia tahu ada Yesus sedang berjalan. Dan dia berteriak-teriak, "Anak Daud, kasihanilah kami, anak Daud, kasihanilah kami." Mereka mohon belas kasihan. Nah ini saudara, ada pelajaran yang baik sekali yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini, yang Tuhan sudah izinkan untuk kita bisa sama-sama mendengar kebenaran firman Allah ini. Nah kita melihat kemudian pada ayat yang ke-29. Lalu 28 dulu ya, 28 belum kita baca, 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Kemudian apa? Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Nah, ya. Kalau mereka tidak percaya, nggak mungkin mereka mengikuti. Karena mereka percaya, makanya mereka mengikuti terus. Ya, jadi karena mereka percaya, itulah mereka mengikuti sampai di mana Yesus, sampai mereka bisa bertemu. Dan akhirnya bisa bertemu. Dan karena mungkin sudah melihat itu juga jatuhlah belas kasihan Tuhan Yesus kepada mereka. Lah, makanya ditanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, apa? "Jadilah kepadamu menurut imanmu."
It shall be done to you according to your faith. Ya, it shall be done to you according to your faith. Jadilah kepadamu sesuai atau menurut imanmu. Jadi mereka, kita percaya kalau mereka tidak beriman, tidak mungkin mereka terus mengikuti, terus mengejar Yesus sambil berteriak-teriak. Mereka percaya. Nah, orang yang percaya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Ingat baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara, orang yang percaya, orang yang berharap, orang yang mencari, orang yang mengejar Tuhan, tidak pernah sekali-sekali ditinggalkan, tidak pernah sekali-sekali dikecewakannya. Ini satu pelajaran yang baik sekali, ya. Jadi kita melihat satu contoh yang baik sekali. Saya memberikan lagi satu contoh lagi. Oh, ayat 30-nya belum dibaca tadi. Ya, maka meleklah mata mereka, ya. Maka meleklah mata mereka, ya. And their sight was restored. Their eyes were open. Jadi sembuhlah mereka. Ya, oke. Kita sekarang melihat kepada satu cerita lagi. Ya, saya berikan dua contoh cerita. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Lihat saudara, ya, Kapernaum adalah sebuah kota di tepi danau Galilea. Ya. Dan Yesus masuk ke sana dan datanglah seorang perwira. Ya. Kita tahu perwira ini siapa? Ya, dalam bahasa Inggrisnya centurion. Centurion ini adalah perwira Romawi, mungkin kalau sekarang pangkatnya kapten. Ya, dia membawai 100 serdadu atau 100 pasukan, ya. Jadi pada waktu itu, ya. Nah, serdadu ini punya perwira ini punya 100 pasukan dan dia yang mengawal kota Kapernaum waktu itu. Nah, coba bayangkan. Seorang perwira yang dalam tanda kutip dia seorang Gentiles. Ya, Gentiles ini tidak termasuk kewargaan Israel, ya, tidak termasuk bangsa pilihan waktu itu, tapi dia datang menemui Yesus dan dikatakan memohon kepadanya. Jadi perwira ini juga dia tidak diam, dia tidak pasif, tapi dia mencari, ya, mencari Yesus dan memohon kepadanya. Dia, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Aku akan datang menyembuhkannya. Yesus begitu melihat perwira itu mau datang, dia katakan, "Aku mau datang menyembuhkannya." Nah, saudara, kalau kita melihat, saya tidak catat di sini, dalam apa yang ditulis oleh Lukas, tua-tua dari kota Kapernaum, orang-orang Yahudi, itu datang kepada Yesus juga. Dan mereka memohon dengan sangat agar Tuhan Yesus itu mau menolong si perwira itu, si hamba perwira itu. Jadi karena apa? Saking baiknya juga perwira ini dan saking terhormatnya juga dia, sampai tua-tua kota yang ada di kota Kapernaum, ya, itu ikut datang kepada Yesus untuk memohon dengan sangat. Jadi memohon dengan sangat, jangan sampai nggak ditolong, begitulah kurang lebih. Ya. Betapa luar biasanya ini. Nah, yang hebat tapi kita melihat ini dari bahasa iman lagi dalam Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Coba bayangkan. Ini luar biasa, ini perwira. Katakan saja, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Jadi artinya, Tuhan nggak usah datang lah. Katakan saja, pasti hambaku sembuh. Dari mana dia punya iman ini? Kita lanjutkan ayat 9. "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang.
ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, lagi-lagi ini bahasa iman. Ya. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Mengapa? Karena dari kata perwira itu tadi menunjukkan bahwa perwira ini dia sudah punya keyakinan iman yang penuh. Yang pertama, perwira ini mau datang. Ya. Dengan iman, dia mencari Yesus dan memohon kepadanya. Setelah bertemu dengan Yesus, Yesus katakan, oke, aku akan datang, akan menyembuhkan hambamu. Aku akan datang ke rumahmu. Aku akan datang menghampiri bawahanmu. Ya. Tetapi perwira ini langsung saja, Tuhan tidak perlu datang. Katakan saja. Sepatah dua kata. Istilahnya katakannya sembuh, pasti dia sembuh. Mengapa dia punya keyakinan seperti itu? Inilah saudara yang saya katakan tadi. Iman. Sebesar apa iman kita kepada Tuhan, sebesar itu Tuhan akan nyatakan kepada kita. Ingat, baik-baik, kembali lagi. Ini satu statement. Ya. Sebesar apa iman kita kepada Tuhan, sebesar itu juga lah Tuhan akan menyatakan kepada kita. Apakah itu penyertaannya, perlindungannya, ya apalagi, ya berkat-berkatnya, pertolongannya, apa saja. Ya, sebesar apa iman kita, sebesar apa kepercayaan kita kepada Dia, sebesar apa pemeliharaan Dia kepada kita, sebesar itu juga Tuhan akan menyatakan kepada kita. Lihat. Ayat 13, ya, kita langsung lompat. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga, apa? Sembuhlah hambanya. Jadi belum sampai ke sana, belum sampai di rumah, pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Karena apa? Jadilah seperti yang engkau percaya. Jadilah seperti imanmu. Jadi imannya dia apa? Iman perwira yang tadi, Tuhan, engkau tidak perlu datang. Katakan saja. Karena aku pun juga seorang atasan. Ya, dia sudah mengakui bahwa Yesus punya otoritas. Yesus punya kuasa. Ya, dia juga punya mandat. Kalau mandat ini diberitakan sembuh, ya, sembuhlah dia. Nah, jadi yang luar biasa, perwira ini menggambarkan imannya itu, menggambarkan Yesus sama, dia menggambarkan dirinya seperti apa yang dipunyai oleh Yesus. Aku dapat memerintahkan kok. Aku perintahkan kepada bawahanku, pergi, datang. Kerjakan ini, kerjakan itu, dia kerjakan. Sama juga. Jadi Tuhan nggak perlu engkau datang. Nggak perlu engkau bersusah-susah. Katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Wah, ini dahsyat sekali, saudara. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Adakah kita punya iman sebesar ini? Ya, sebesar apakah iman kita pada pagi hari ini? Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba lihat kanan kirimu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, atau orang tuamu, atau temanmu, saudaramu. Sebesar apakah iman percayamu kepada Tuhan? Dan itu Tuhan akan perhitungkan kepadamu. Ingat baik-baik. Tadi dua orang buta tadi. Sama juga. Tapi iman, ingat, iman itu tidak diam. Iman itu tidak pasif. Ya, karena kalau iman itu diam,
Dia pasif tidak bergerak, iman itu sudah mati. Ya. Tapi iman kita adalah iman yang move on. Iman kita adalah iman yang bergerak. Ya, iman yang berusaha. Ya, bukan cuma diam di tempat. Ya, makanya 2 orang buta tadi itu bisa mendapatkan kesembuhan karena dia terus kejar sampai mendapatkan Yesus. Sebaliknya sama. Apakah dia nggak bisa perintahkan perwira ini untuk panggil bawahannya serdadu atau pasukan untuk datang mengundang Yesus ke rumahnya? Tapi dia nggak lakukan itu, dia datang. Ya, dia datang menemui. Ada usaha yang dilakukan. Tuhan, engkau tidak perlu datang. Katakan saja. Pasti hambaku sembuh. Yesus sampai terheran-heran. Ya, hanya satu saja ditulis di sini. Dalam kitab Perjanjian Baru. Yesus terheran-heran. Dan dia mengakui tidak ada di Israel, seluruh Israel, orang yang beriman seperti dia. Dalam tanda kutip dia ini orang kafir. Ya, the Gentiles. Bukan orang Israel. Dia pasukan. Dia kapten. Dia perwira pasukan Romawi. Tetapi ya, Tuhan itu tidak memandang siapakah kita. Yang dipandang itu adalah iman. Yang dipandang itu adalah hati kita. Kita lihat saudara, di sini juga bicara tentang kerendahan hati. Ya. Karena lihat kedudukannya. Dia ini penguasa kota. Bagaimana seorang penguasa kota, seorang yang diberikan kepercayaan oleh kaisar pada waktu itu untuk mengontrol dan punya tanggung jawab di kota Kapernaum, dia bisa datang dan merendahkan diri dan memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, ini berbicara tentang kerendahan hati dan apa juga ketulusan hati dia. Jadi bicara tentang iman. Ini pun juga kita harus punya kerendahan hati, ketulusan hati, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu iman yang benar. Sehingga waktu kita bergerak dengan iman kita, dengan kepercayaan kita, dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita, maka sebesar itulah juga kuasa Allah dinyatakan kepada kita. Bisa diaminkan, saudara. Haleluya. Luar biasa Tuhan itu. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Ya. Nah, kita kadang-kadang beriman, tapi kadang-kadang kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kita beriman, kadang-kadang logika kita masih berjalan. Enggak bisa. Ya. Makanya kalau kita ingat juga, Yeremia juga mengatakan, apa itu? Yeremia pasal 17, dikatakan bahwa terkutuklah. Ya. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya dirinya sendiri. Apalagi yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Amsal 3 ayat 5, ayat terakhir, dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, percayalah dengan segenap hati. Ya. Jadi percaya dengan sepenuh hati, dan jangan lagi bersandar kepada logika kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Nggak bisa connect. Nggak bisa match. Ya, karena apa? Karena iman ini sesuatu yang gimana ya, kalau orang dunia itu ngomong itu kita bodoh aja gitu. Karena nggak ada bukti kok kita mau percaya gitu loh, ya kan? Tapi inilah kita dalam Tuhan itu, kita percaya dengan iman gitu. Jadi makanya ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itu. Dan ini adalah sesuatu yang akan merubah hidup kita, saudara. Apalagi dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Ya, dunia ini sudah bagaimana, saudara ya. Kita masih dalam keadaan di mana-mana masih chaos, saudara ya. Hari-hari ini juga semuanya masih banyak orang stres, orang susah. Ya, tapi terus bagaimana? 2 orang buta tadi juga orang susah loh, bukan orang enak-enak loh. Saudara, masalah buta ini, aduh, saudara, bagaimana kalau umpamanya saudara dan saya dalam keadaan tiba-tiba mata kita ini buta? Saudara pernah nggak mengalami kebutaan itu? Nah, saya beberapa kali, saudara, ya dalam pengalaman ya mengantar tamu kadang-kadang ya, saya masuk ke ini ya, ke General Cave di Blue Mountain ya, sebuah gua yang dalam sekali ya.
Dan itu pemandunya biasanya itu, kalau saudara yang sudah pernah masuk ke sana pasti saudara juga mengalaminya. Begitu, karena kita banyak lampu ya di dalam gua itu ya. Begitu jauhnya gua itu, ada beberapa gua kan di sana. Nah, begitu nanti di tengah, biasanya ada di tengah ya. Nanti dikatakan sama dia, saya akan matikan lampu. Kemudian kalian lihat batang hidung kalian atau jari kalian. Mereka sudah matiin lampu, ceplas. Wah, bayangkan di dalam kegelapan yang seperti itu, nggak kelihatan apa-apa, saudara. Waduh, kalau kita nggak ada pemandu, kita nggak akan mungkin bisa keluar, ya kan? Kalau nggak ada lampu, bagaimana? Nah, jadi saudara, ini case sama juga dengan dua orang buta ini, karena dia dalam kebutaan, dalam kegelapan, dia berusaha, dia mohon belas kasihan. Kalau perlu dia berteriak, kasihanilah kami anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Ya. Dan mereka percaya, ini kesempatan lagi Yesus lewat. Kalau nggak kita benar-benar gapai sampai mendapatkannya, kapan lagi kesempatan ini? Saudara, dengan saya sama juga. Kita kesempatan masih hidup di dalam dunia ini, ya, adalah satu kesempatan yang baik untuk bisa mencapai apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing, saudara. Saudara ingat bahwa kita ini orang-orang berdosa, tapi yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah diadopsi menjadi anak, yang sudah dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Luar biasa, kita orang-orang yang dipanggil. Kita orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Saudara, bukan karena keberadaan kita, tapi Tuhan yang memulai, Tuhan yang mengasihi lebih dulu kepada kita. Inilah yang harus kita meresponi. Katakan minggu lalu juga, 2 minggu lalu, bahwa Tuhan sudah melakukan bagiannya bagi kita. Tuhan sudah melakukan partnya bagi kita. Bagian kita sekarang bagaimana kita meresponinya. Bagian kita bagaimana kita ini harus bisa untuk beriman kepadanya. Pandangan mata rohani kita tertuju kepada Dia saja. It doesn't matter. Ya, apa terjadi di dunia ini? Tidak masalah apa yang sedang terjadi di sekitar kita. COVID-19 kah? Lockdown kah? Apapun juga lah. Dan ini akan lebih lagi nanti. Ya, kita sudah mendekati hari-hari kedatangan Tuhan. Sudah nggak lama lagi. Semakin sulit di dunia ini. Ini adalah latihan iman kita. Latihan untuk kita bagaimana kita practicing our faith. Untuk kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi itu, dengan contoh dari 2 cerita tadi itu, 2 orang buta tadi itu dan seorang perwira centurion tadi itu, bagaimana dengan kerendahan hatinya, dengan ketulusan hatinya mencari Tuhan, ya, mencari juru selamat itu, hanya karena dia tahu hanya Dia yang bisa menyembuhkan, hanya Dia yang bisa merestorasi. Nah, saudara, kita ini sekarang sudah direstorasi, kita ini sudah istilahnya sudah dimerdekakan, dan kita sekarang punya kebebasan hak untuk bagaimana kita menggunakan kemerdekaan yang ada dalam kita. Jangan sampai free will yang ada dalam kita, saudara, kita gunakan untuk keperluan kedagingan kita, untuk keinginan itu sudah lewat, saudara. Kita harus tanggalkan jauh. Kita jangan menoleh lagi ke belakang. Kehidupan kita yang lalu harus kita tinggalkan. Kita harus masuk untuk terus maju, membuat spiritual breakthrough, membuat terobosan-terobosan rohani. Dengan apa? Dengan iman kita. Dengan iman kita, makanya sebesar apa? Seberapa besar kita percaya kepada Dia, seberapa besar kita mengimani rencananya, sebesar itu juga Tuhan akan nyatakan kepada kita. Sebesar itu juga Tuhan akan buktikan kepada kita, tergantung dari seberapa besar iman kita. Pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, marilah saya ajak saudara, kalian semua, untuk bisa sama-sama merendahkan hati, sama-sama punya hati yang tulus dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kita bukan milik kita lagi. Rasul Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada, tapi bukan aku lagi. Aku sudah mati. Yang ada, yang hidup dalam aku sebenarnya Kristus yang ada dalam aku. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Sebenarnya hidup kita sudah mati. Hidup kita karena dosa itu sudah dihukum, itu sudah pasti mati. Kristus sudah menggantikan kita. Dia yang disalibkan bagi kita. Dia yang menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita sekarang dibenarkannya. Dia menjadi orang-orang yang dikuduskannya. Oleh sebab itu kita harus jaga ini. Kita harus, saudara, hari-hari ini sudah hari-hari yang jahat. Kalau tidak, kita akan kandas. Kalau kita tidak, kita akan terhanyut dengan keadaan dunia ini. Kita akan tergilas, saudara.
Tapi Tuhan itu baik sekali. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan ingatkan kita kembali. Agar kita bisa untuk terus memandang terus kepada Dia. So ingat saudara, ingat baik-baik. Seberapa besar yang engkau percayai, sebesar itu Tuhan akan melakukan bagi hidupmu. Seberapa besar engkau yakini Tuhan itu melakukan hal-hal yang baik dalam hidupmu, sebesar itu juga Tuhan akan lakukan bagimu. Oleh sebab itu, berikanlah yang terbesar, yang terbaik bagi Tuhan. Kalau mau percaya pada Dia, jangan percaya setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Percayalah sepenuhnya, percayalah dengan sepenuh hati, supaya benar-benar nanti nyatalah sesuai dengan apa yang engkau percaya. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang baik ini, di mana Engkau sudah berbicara kepada kami, memberikan contoh tentang dua hal. Dua orang yang buta, yang memohon pertolongan kepadamu, mohon belas kasihan kepadamu. Dan orang yang benar-benar memohon, tidak pernah Engkau sia-siakan Tuhan. Dan Engkau sembuhkan. Demikian juga dengan perwira Centurion, perwira Romawi itu, di mana dia dengan kedudukannya yang mungkin pada waktu itu dia sangat tinggi, yang tidak mungkin dia sebetulnya mau merendahkan diri, tapi dengan kerendahan hati dia datang menemuimu. Dengan kerendahan hati dan ketulusan hati dia datang mencarimu, ya Bapa. Tuhan, sehingga Engkau katakan sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan imanmu. Perwira ini begitu percaya bahwa apabila Engkau mengatakan sembuh, maka sembuhlah. Demikian juga apabila saat ini Engkau mengatakan kami selamat, kalau kami percaya kami pun juga selamat. Kalau kami percaya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman-Mu, bahwa Engkau sudah memerdekakan kami juga adalah orang-orang yang merdeka. Kalau Engkau menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang dipelihara oleh-Mu, orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu, itu pun juga akan jadilah dalam hidup kami. Sementara orang-orang banyak yang sengsara, orang-orang banyak yang menderita, Engkau tetap akan memelihara kami. Tuhan, biarlah selidikilah hati kami. Kalau ada kesalahan keliruan kami, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hidup kami ya Tuhan boleh Tuhan memuliakan nama-Mu. Hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami tidak tahu berapa lama kami hidup di dunia ini Tuhan, tapi biarlah kami mohon tuntun kami. Mohon Tuhan penyertaan-Mu. Oh Bapa, Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Immanuel, God is with us. God is with us. God is with us. Dan kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Marilah apa yang menjadi janji daripada Allah Bapa, dan juga anugerah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang terus akan mempersatukan kita, menuntun kita, menghibur kita, menyertai kita dan melindungi kita. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Oleh sebab itu, marilah, terimalah, diberkatilah engkau dalam setiap kesehatanmu saudara. Diberkatilah di dalam setiap rumah tanggamu. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.